Halo semuanya. Nama gue Dani. Gue di sini ngebantu Sarah buat bagian kamera ya, atau sinematografi. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar basic sinematografi atau videografi. Oh ya, gue dia DKV angkatan 2017. Gue lingkupnya itu videografi ya. Kalau sinematografi itu mungkin mencakup lebih luas lagi, tapi ini lebih ke videografinya. Kita mulai aja. Apa sih videografi itu? Videografi itu jadi proses pengambilan gambar bergerak media elektronik untuk sekarang. Umumnya merekam video pada sebuah kamera atau lebih untuk dijadikan satu kesatuan film. Nah, itu biasanya disebut sinematografi. Nah, terus kita pelajari itu apa aja sih? Nah, untuk memulai ada beberapa langkah menurut saya. Pertama itu latihan. Latihannya itu bisa pakai apa aja, bisa pakai HP, DSLR, mirrorless, atau yang lain-lain. Kalau kalian nggak punya kamera ya pakainya HP aja. Nah, terus kuasai peralatan yang kalian miliki. Jadi ya gitu. Kalau nggak punya kamera, pakainya HP aja, maksimalin apa yang kalian punya. Terus pelajari dasar fotografi. Ini penting soalnya videografi itu asalnya dari fotografi. Jadi kayak materi-materi soal pencahayaan, angle, dan lain-lain ini dapatnya dari fotografi. Terus pelajari basic itu maksudnya apa? Ya, tadi fotografi, terus videografi, misalnya pergerakannya kayak gimana, terus peralatan yang dibutuhin kayak gimana, gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke jenis-jenis shot. Yang pertama, shot ini maksudnya berkaitan sama focal length alias yang ada di lensa. Misalnya kayak lensa kamera, misalnya kalian beli lensa kamera baru, kalian dapat lensa, biasanya lensa kitnya itu 1855. Nah, itu tuh artinya 18 itu sangat itu wide. Nah, 55-nya itu cukup normal. Jadi sudut pengambilan gambarnya itu dari wide sampai normal. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari extreme wide shot. Nah, ini tuh pengambilan gambarnya tuh lebar banget. Biasanya nunjukin pemandangan atau misalnya ada pasukan perang gitu ya. Intinya tuh buat menunjukkan sesuatu yang megah, besar, yang luar biasa. Nah, ini contoh filmnya, ini dari film 5 cm. Ini kan luas banget ya areanya, gunungan, awan, terus ada mataharinya. Tuh. Ini biasanya kalau di lensa ini harusnya sekitar 10 sampai 15-an ya harusnya. Tapi di sensor full frame. Nah, jadi kalau kamera DSLR atau mirrorless itu ada namanya sensor full frame, APS-C atau MFT biasanya. Dan itu berkaitan sama focal length. Ini agak ribet sih ngejelasinnya, jadi kalian mungkin bisa cari sendiri lah ya. Jadi namanya itu kalau di sensor full frame mungkin sekitar focal length-nya sekitar 10 sampai 15. Terus ada lagi namanya very wide shot. Ini jadi kayak extreme wide shot, cuma lebih sempit area pengambilan. Ini bisa lebih memperlihatkan lingkungan dengan lebih jelas. Ini dari macam juga, bisa lihat contohnya. Nah, terus wide shot. Wide shot ini biasanya kalau poinnya atau point of interestnya manusia itu biasanya tampilan dari kepala hingga kaki, jadi bener-bener jelas gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini gue ambil contohnya dari Bohemian Rhapsody. Nah, medium shot ini biasanya diambil buat lebih rinci. Jadi kan tadi udah wide dari kaki, sekarang kita pindah ke pinggang. Mulai dari pinggang atau perut lah ya. Biasanya sampai kepala. Nah, ini biasanya buat nunjukin lebih rinci dari modelnya. Gue ambil dari film Infant Family. Nah, medium close up. Biasanya ini yang lebih dari dada sampai kepala.
sama fungsinya buat nunjukin ekspresi, memperjelas ekspresinya. Ini contohnya dari film Jumanji, Welcome to the Jungle. Nah, close up pasti ini untuk menunjukkan ekspresi, biasanya untuk shot wajah, tapi bisa juga untuk hal yang lain ya, misalnya gerakan tangan atau misalnya gerakan kaki, mungkin langkah kaki gitu. Ini contohnya gue ambil dari film Snowden. Nah, action close up itu menunjukin detail-detail banget dari shot ekspresi misalnya. Ini contohnya gue ambil dari film Pirates of the Caribbean yang pertama. Ini kan jadi dia nunjukin matanya dia tunjukin sangat jelas, zoom banget kan. Terus lihat juga nih lightingnya juga main di situ. Kalau misalnya nggak ada lightingnya aja, anggap aja sama kayak yang matanya yang di kanan, yang di sini. Kayaknya bakal flat kesannya. Jadi nggak ada dramatisasinya gitu. Nanti harus kalian pelajari guys. Terus ada lagi namanya two shot. Ini tuh nunjukin interaksi antara dua orang dalam satu frame. Nah, ini contohnya gue ambil dari film John Wick chapter 2. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini apa bedanya over shoulder shot sama two shot? Kalau two shot itu menunjukin kurang lebih sejajar gitu ya sama kamera, dua orang yang sejajar. Nah, kalau over shoulder shot itu dia nunjukin dua orang, tapi satu orangnya tuh di mana ya? Tapi kameranya tuh di belakang bahu satu orangnya lagi. Jadi lebih fokus ke satu orang yang di sisi lainnya gitu, yang di depannya. Ini biasanya buat apa ya? Efek ngobrol yang lebih natural gitu ya. Jadi ya. Ini buat contohnya ambil dari film Ford versus Ferrari. Nah, sekarang kita masuk ke sudut pengambilan gambar. Itu biasa kalian kenal dengan angle pengambilan gambar. Nah, pertama gue mulai dari high angle atau berat eye biasanya. Itu digunain buat nunjukin keluasan ya, keleluasaan suatu objek, suatu kemegahan. Misalnya kayak contoh ini kan dari World War Z, itu ceritanya kota-kotanya udah diambil sama zombie-zombinya kan. Jadi nunjukin kotanya tuh udah hancur, udah dikuasain sama zombie gitu kan. Nah, itu nunjukin itunya. Atau misal kayak tadi extreme wide shot, tapi ambilnya dari high angle, itu kan keren banget ya. Tuh. Terus normal angle atau high view. Ini sudutnya itu sesuai dengan mata manusia, jadi sejajar kurang lebih dengan mata kita. Jadi kalau ini biasanya fokalengnya ini di sekitar 50 di sensor full frame ya. Kalau di IPSC kurang lebih di 35an fokalengnya. Nah, ini gue ambil contohnya dari Fast and Furious. Nah, ini buat kesannya seolah-olah kita tuh ada di situ gitu, ikut ngelihat mereka tuh lagi ngapain. Nah, terakhir low angle atau fog eye namanya. Itu ngambil sudutnya tuh dari bawah, jadi kamera ditaruh di bawah. Jadi objeknya tuh kesannya tuh besar, megah, wah gitu. Nah, ini gue ambil filmnya dari Now You See Me. Kan kelihatan banget ya, si mobilnya ini kelihatannya gede banget, luas. Bukan luas, lebar gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke movement. Jadi movement ini pergerakan kamera. Jadi kamera kan nggak selalu diem ya. Jadi pergerakannya. Nah, mulai dari yang pertama itu namanya panning. Panning itu jadi kamera tuh ngegerak secara horizontal. Jadi kayak gini. Soalnya ini kamera nih. Nah dia tuh ngegeraknya gini. Jadi dia tuh di satu titik yang sama, tapi dia belok. Nah, kalau di fotografi biasanya tuh untuk motret, dia tuh ngikutin objek. Jadi misalnya ada motor gitu ya, ada motor lagi jalan
lagi lari gitu, lari. Dia lagi jalan kurang lebih katakanlah 40-60 kilometer. Nah, kita ikutin. Terus pas kita di tengahnya, kita foto. Nah, tunggu sampai ke sana. Nah, itu biasanya efeknya tuh jadi si objeknya yang kita foto itu fokus. Nah, backgroundnya tuh blur. Nah, biasanya kalian mungkin lihat di lomba, foto-foto lomba sepedahan mungkin gitu ya. Itu kalau di fotografi. Nah, kalau di videografi kayak gitu, satu titik sama dia belok. Nah, terus itu namanya panning. Terus ada lagi namanya tuh tilting. Tilting tuh sama kayak panning, hanya dia bedanya dia bergeraknya secara vertikal, naik. Jadi kayak gini. Jadi kayak ini turun. Nah, biasanya tuh kalau dari referensi gue biasanya tuh nunjukin busana seseorang. Jadi misalnya ada pesta atau apa, nah baru dia liatin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Atau mungkin misalnya di film-film luar angkasa gitu ya, ngeliatin si kapal, pesawatnya gitu, spaceshipnya gitu. Nah, satu lagi ada namanya tracking. Nah, tracking ini jadi pergerakan kameranya itu ngikutin objek, bisa ngedekat, bisa ngejauh. Misalnya ini dipakai tuh misal ketika ada misalnya jalan kaki gitu ya, ada 2 orang jalan kaki, yang satu di depan, satu di belakang. Nah, yang di belakang itu biasanya dijadiin point of view dari kameranya. Jadi si orang belakang biasanya diganti sama kamera, jadi ngeliatin si orang depan lagi jalan. Atau bisa juga yang kameranya ada di belakang 2 orang itu, jadi ngeliatin mereka lagi jalan gitu. Nah, untuk basic videografi segitu aja. Mungkin nanti soal teknis dan lain-lain bisa kalian cari sendiri, atau boleh tanya ke gue juga ada di grup saraf. Nanti kalau butuh apa-apa silahkan tanya aja, terbuka kok. Terima kasih.